Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian, anak kelas 9? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai lagi pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 9. Sekarang kita sudah memasuki ke bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara memfaktorkan ya, dengan cara memfaktorkan. Contoh nomor 1 ya, contoh nomor 1, x kuadrat min 25. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sebenarnya mudah. Berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat, yaitu x kali x gitu ya. Berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat, yaitu x ya dikali x. Berapa kali berapa yang hasilnya 25? Ya udah, angkanya harus sama, yaitu 5 kali 5 ya, angkanya harus sama. Berarti ya ditemukanlah x plus 5, x negatif 5. Jadi x1 nya adalah yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif, jadi positif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari sini nih, negatif 5 dan positif 5. Dari mana coba ini negatif? Nah, kalau ininya positif, maka x1 nya jadi negatif ya. Kalau ininya negatif, maka x2 nya jadi positif. Himpunan penyelesaiannya berarti dari yang kecil berarti penyelesaian itu ya. Nah, lanjutkan soal nomor 2. Yuk kita jelasin pelan-pelan. Yuk saya jelasin pelan-pelan. Nah, coba berapa kali berapa yang hasilnya adalah x kuadrat, berarti x ya, x ya, x kali x. Berapa kali berapa yang hasilnya pos 49, angkanya harus sama ya. Berapa kali berapa yang 49 angkanya harus sama? Oh, 7 positif 7 ya, 7 ya, sama kali 7 kali 7. Tapi yang satu plus, yang satu positif, yang satu negatif, gitu kan? Yang satu positif, yang satu negatif. Terus di sini kita copy ya. Jadi x1 nya yang tadinya positif 7 jadi negatif 7, yang tadinya negatif 7 jadi positif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 7 sama positif 7. Tuh, gimana anakku sekalian? Mudah kan contoh 2 soal tersebut? Mudah ya, kalau ini masih mudah ya. Lanjutkan ke contoh nomor 3. Saya copy ke bawah, mempermudah. Nomor 3 itu hampir sama caranya kayak nomor 2 ya, caranya kasih sama kayak nomor 2 ya. Saya copy ininya. Yuk, berapa kali berapa yang hasilnya 4? 4x kuadrat berarti 2x kali 2x ya kan? 2x kali 2x. Terus berapa kali berapa yang hasilnya 6? Ya, angkanya harus sama. Kalau 4 kali 9 angkanya 36, tapi angkanya tidak sama. Berarti harus sama. Berarti berapa? 6 kali 6 ya. Berarti 6 kali 6 di sini. 6 kali 6. Tuh, 6 kali 6. Berarti kalau begitu x1 nya, nah tadinya positif jadi negatif, negatif 6. Negatif 6 per 2 ya kan? Negatif 6 per 2 itu berapa? Dari mana? Nih, ini 6, depannya ada 2x, berarti 6 per 2. Berapa hasilnya? Ini negatif 3 ya. Berarti x1 nya adalah negatif 3. X2 nya tadinya positif, tadinya berapa? Tadinya negatif 6 jadi positif 6. Positif 6 ya. Positif 6 per 2 berapa? 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 3 dan 3. Bagaimana? Mudah kan? Mudah ya. Mudah sekali ya. Nanti kamu tinggal diikuti langkah-langkahnya. Lanjutkan contoh nomor 4. Contoh nomor 4.
Nah, contoh nomor 4. 2x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Coba. Langkah pertama kita 2x kuadrat sama 6x. 2 sama 6 bisanya dibagi berapa? Atau EPB-nya? Bisanya dibagi berapa? Bisanya dibagi 2. Bisanya dibagi 2. Hurufnya apa di sini? X sama X. Berarti bisanya dibagi 2x. Bisanya dibagi 2x. Nah, 2x kuadrat dibagi 2x. Nah, gini, Neng. Ya. Kita bikin lagi word baru deh, boleh? Ya. Word baru lagi. Nah, 2x kuadrat itu berarti 2x. Ya, yang gede lah, biar ini. 2x kuadrat itu berarti 2x kali x. 2x kuadrat itu 2 kali x kali x dibagi 2x. 2x. Ya kan, dibagi 2x. Terus mana yang sama? Mana yang sama nih? Sama-sama dibagi 2. Terus x-nya juga sama. Berarti tinggal sisa apa? X. Berarti tinggal sisa x gitu ya. Tulislah di sini, sisanya tinggal x. Berarti tinggal sisa x di sini. Terus 6x dibagi, nah udah nih kan nih, 2x kuadrat dibagi 2x, itu hasilnya adalah x. Terus 6x, ini sekarang negatif 6x dibagi 2x, negatif 6x dibagi 2x gitu ya. Oke, kita hitung tadi apa, 6x ya, 6x dibagi 2x. Nah, coba. Ya, nih. 6 dibagi 2 berapa? 3. Sekarang x-nya dibagi x habis ya. Berarti tinggal sisa 3. Berarti tinggal sisa 3. Berarti tinggal sisa 3. Tuh. Sama dengan 0. Nah, kalau udah begini bagaimana? Berarti berapa x1-nya gitu ya. Maka x1-nya adalah jadi 2x sama dengan 0. Berarti x1-nya, nah kita copy dari sini. Nah, kita copy dari sini. Nah, x1-nya berarti 0 kalau begini ya. 2x sama dengan 0, berarti x-nya 0 dibagi 2 berarti 0. Kalau menurut soal seperti ini berarti x1-nya adalah 0. Terus x2-nya tadinya min 3 nih, x2-nya nih tadinya min 3. Jadi positif 3. Tuh. Ya, jadi positif 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah kalau menurut soal seperti ini, di himpunan penyelesaiannya adalah 0 sama 3. Bagaimana? Baru 4 ya, baru 4 soal. Nih contohnya. Lanjutkan. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5. Sekarang nomor 5, 7 sama 21 berapa EPB-nya? Bisa dibagi berapa? 7 dan 21 tuh. Oh, bisanya dibagi 7. Hurufnya X ya. 7x berarti ya. Berarti sekarang kita bagi ya. Kita bagi 7x kuadrat dibagi 7x. 7x kuadrat dibagi 7x. 7x kuadrat itu berarti 7x kuadrat kali 7 kali x kali x dibagi berapa tadi? 7x bagi 7x. Tuh 7 dibagi 7 1, x dibagi x berarti habis ya, tinggal sisa 1x. Nah, tapi kalau 1 boleh
dihapus, jadi X doang hasilnya. Jadi hasilnya adalah X doang ya, berarti hasilnya adalah X saja, berarti hasilnya X saja ya. X saja. Terus plus ini berapa nih, 21X nih, 21X gitu ya, 21X dibagi 7X, berapa hasilnya? Sama kayak tadi, 21X gitu. Dibagi 7X. Bagaimana cara pembagiannya? 21 dibagi 7 berapa? 3. X dibagi X habis, berarti isinya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 ya. Berarti hasilnya adalah 3 anak-anakku. Berarti di sini hasilnya adalah 3 ya. 3. Sama dengan 0. Berarti berapa X satunya? Sama kayak di atas nih. Sama kayak di atas. Hampir sama ya hasilnya. Ya, berarti X satunya 7X sama dengan 0. Berarti X satunya adalah 0. X 2 nya tadinya X plus 3. Nih X 2 nya tadinya X plus 3. Jadi X min 3 ya. X min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 min 3 atau boleh terbalik. Biasanya negatif duluan. Negatif 3 ya, biasanya lebih kecil dulu, 0 gitu ya. Ya, gitu. Ya. Lanjut nomor 5 sekarang. Sekarang nomor 6. Contoh soal nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nah, gini aja deh. Dah. Sekarang kalau ditambahkan angka berapa? Kalau ditambah itu hasilnya adalah 7. Kalau dikali hasilnya 12. Nah nih, kalau ditambah hasilnya adalah 7. Kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya harus 12. Coba berapa kali berapa? Atau berapa tambah berapa? Yuk kita cari. Yang perkalian yang hasilnya berapa? Perkalian yang tadi berapa? Yang hasilnya 12 ya. Yang hasilnya 12. Berapa kali yang hasilnya 12? 12 itu yang pertama 1 kali 12. Terus 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Coba kita jumlahin. Mana yang jumlahnya yang ada 7? 1 tambah 12 13 ya kan? 13. 12 diambil 7 11. Atau pakai cara ini terlalu besar ya, terlalu gede ya. Coba perkalian yang hasilnya 12 ya. Berapa kali berapa aja yang hasilnya 12? Ya, berapa yang hasilnya 12? Berapa yang hasilnya 12 kali 12? Pertama 1 kali 12. Terus yang kedua 2 kali 6. Yang kita 3 kali 4. Coba jumlahin. 1 tambah 12 kan 13 ya. 1 tambah 12 13. 12 diambil 1 11. Terus 2 tambah 6 8. 6 diambil 2 6 diambil 2 4 ya, 4. Terus yang ini 3 tambah 4 7. 4 diambil 3 1. Yang kita cari angka berapa tadi? Yang kita cari angka 7. Berarti di sini yang hasilnya 7 mana? Nih, yang 3 sama 4 ya. Yang 3 sama 4.
Berarti kita gunakan yang 3 dan 4. 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Yang hasilnya adalah berapa? Yang hasilnya adalah 12 ya. 3 dan 4. Oh, kalau begitu berarti positif ya. Berarti X positif 3. Terus X-nya yang satu lagi, X-nya positif 4. Nah, berarti X1 nya adalah tadinya positif 3 jadi negatif 3 ya. Atau X2 nya tadinya positif 4 nih, tadinya positif 4 jadi negatif 4 gitu ya. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nah, negatif 3 sama negatif 4. Biasanya yang diduluin adalah yang lebih kecil, berarti negatif 4 sama negatif 3. Ya, gitu. Paham ya, anak-anakku sekalian? Ya, lumayan ya. Lumayan. Ya. Lumayan ya. Kita lanjutkan contoh soal nomor 7 ya. Kita contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7. Hampir sama. Hampir sama kayak nomor 6. Ya, hampir sama kayak nomor 6. Coba sama kayak nomor 6. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 7? Nih, kalau ditambahin kalau ditambah sama dengan yang tengah. Yang tengah angka berapa nih? Negatif 7. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Ya. Kalau dikali hasilnya 12. Berapa kali berapa? Tadi yang hasilnya 7 itu berapa kali berapa tadi yang hasilnya 7? Yang hasilnya 7 itu 3 tambah 4, nggak ada lagi kan yang hasilnya 7. Ya. Yang hasilnya 7 3 sama 4 doang, nggak ada lagi yang lain. Oh, berarti terpaksa kita menggunakan 3 dan 4. 3 dan 4. Kita gunakan 3 dan 4. Nah, ayo. Kita gunakan 3 dan 4. Ya, kita gunakan 3 dan 4. Nah, sekarang bagaimana caranya? 3 dan 4 ini supaya kalau hasilnya udah negatif 7. Nah, mudah kan? Tinggal kasain negatif 4. Ya. Negatif 3 tambah negatif 4. Coba bener nggak negatif 3 tambah negatif 4 negatif 7? Betul, ya kan? Sudah betul. Coba kalau dikalikan. Negatif 3 sama negatif 4. Bener nggak negatif 2 positif 12? Betul. Oh, kalau udah begitu berarti ya. Kalau begitu berarti di sininya X-nya tadi kan ini kan negatif, berarti X-nya min 3. X min 3. X-nya kan negatif 4, berarti X min 4. X min 4. Ya. Berarti X1-nya sama dengan kalau tadi apa nih? Kalau yang tadi negatif jadi positif. X1-nya 3 atau gitu ya. Atau X2-nya tadinya negatif 4 jadi 4 positif. Kita mudah. Jadi X1-nya adalah tadinya jadi X1. Oh, himpunan penyelesaian ya. Oh, jadi himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah gitu di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini hasilnya tadi X1-nya berapa? 3. X2-nya berapa? 4. X2-nya 4. Jadi 3 per 4. Bagaimana anakku sekalian? Ya, intinya kalau soal seperti ini nih, berapa kali berapa yang hasilnya min 7. Jadi min 3 tambah min 4. Berapa kali berapa yang hasilnya 12.
positif ya, positif 12. Min 3 kali min 4 positif 12 kan. Berarti X1 nya nih negatif 3, X2 nya berarti negatif 4. Nah X min 3 X min 4, jadi X1 nya tadinya min, tadinya negatif jadi positif, yang tadinya negatif jadi positif. Nah ketemulah X1 dengan 3, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dari sini nih ya, ke 3 dan 4 nih, 3 dan 4. Nah jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 4. Oke, masih ada lagi 2 contoh supaya kalian memahaminya gitu ya. Supaya kalian memahaminya, 2 contoh lagi gitu. 2 contoh lagi, nomor 8 dan nomor 9. Yuk nomor 9. Nah sobat, nomor 8 nih, berapa kali berapa yang hasilnya berapa nih, yang tengah 2 ya, yang hasilnya adalah 2T 2 ya. Berapa kali coba, berapa kali berapa yang hasilnya 2, ditambahin, kalau ditambah hasilnya adalah 2, kalau dikali hasilnya mana yang ini, berapa, negatif, kalau ditambah hasilnya 2 bukan 12, 2 ya, kan nulis lagi negatif 15. Kalau ditambahin hasilnya 2, kalau dikali hasilnya negatif 15. Bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya cari di sini aja. Cari perkalian yang hasilnya 15. 15 kurang gede lah, biar gede. Yang hasilnya 15 itu berapa? Pertama 1 pasti kali 15. Yang kedua lagi nggak? Wadah, 3 kali 5. 3 kali 5. Coba kita jumlahin. 1 ditambah 15 berapa? 16. Terus kalau dikurangin 15 dikurangin 1 14. Oke. Tambahin sekarang 3 tambah 5 8. 5 diambil 3 2. Yang kita cari angka berapa tadi? Yang kita cari 2. Yang kita cari 2. Berarti mana yang 2? Nih, berarti 3 dan 5 ya yang dipakai. Berarti yang dipakai 3 dan 5. Kenapa? Karena kita cari yang tengah. Yang tengah itu tadi adalah 2. Nih, yang tengah tuh 2 nih, yang tengah nih. Ya kan? Yang tengah itu angka 2. Maka kita cari adalah 2. Berarti 2 itu tadi dari mana yang dipakai? 3 sama 5 ya. 3 sama 5. Yang dipakai adalah 3 sama 5. Oke? 3 tambah 5 kan supaya hasilnya positif berapa? Supaya hasilnya positif 2 gimana? Kalau 3 tambah 5 8. Supaya hasilnya positif 2. Oh, berarti harus ada yang negatif ya. Harus ada yang negatif, mana yang min 3 nya yang negatif ya. Cobain. Min 3 tambah 5 bener kan 2? Betul. Min 3 kali 5 bener kan min 2 min 15? Betul ya. Berarti X nya berapa? Berarti X berapa? Berarti X min 3 terus X min 3 terus X plus 5 ya. X plus 5 hasilnya tuh. X min 3 X plus 5. Nah berarti kalau begitu berarti X1 nya adalah min 3. Tadinya min 3 nih, tadinya min 3 jadi positif 3, jadi X1 nya adalah positif 3. Atau X2 nya tadinya negatif berapa? Positif 5 jadi negatif 5. Jadi negatif 5. Jadi X1 nya berapa tadi? X1 nya adalah 3, X2 nya negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya biasanya yang negatif di bawah ya. Negatif 5 dan 3. Kebalik juga nggak apa-apa. Tapi biasanya yang kecil itu lebih atau yang lebih besar lebih bebas itu ya. Boleh min 5/3 atau 3,5 penyelesaiannya, silakan. Ya, satu lagi contohnya himpunan penyelesaian dari X kuadrat
min 6x min 16. Nah, x kuadrat min 6x min 16. Yuk kita selesaikan. Sekarang cari dulu perkalian berapa yang hasilnya 16. Coba 1 kali 16. Terus 2 kali 8 ya kan. Terus yang ketiga 4 kali 4. Kan kita jumlahin 1 tambah 16 nih. 1 tambah 16 jumlahnya berapa? 17 kalau dijumlahin. Kalau dikurangin 16 dikurangin 1 15. Terus 2 dan 8 kalau dijumlahin 2 tambah 8 10. Kalau dikurangin 6. Terus yang 4 tambah 4 8. Kalau dikurangin 4 diambil 4 adalah 0. Ya kan? Yang kita cari tadi berapa tengahnya yang kita cari? Yang kita cari itu kalau ditambah angka berapa nih? Angka berapa? Kalau ditambah hasilnya negatif 6. Kalau dikali hasilnya negatif 16. Negatif 16. Dari mana negatif 6 nih? Negatif 6 nih. Ya, saya tandain. Oke, saya tandain nih, saya tandain. Set, mana sih? Ya. Nih, negatif 6 kan? Kalau ditambah negatif 6, kalau dikali ini nih berapa kali berapa yang hasilnya negatif 16. Yang kita cari adalah 6, berarti ini 6 nih, berarti kita otomatis pakai ini ya, karena yang hasilnya adalah 6. Nah, hasilnya adalah 6, berarti pakai yang itu. Berarti kita memakai 2 sama 8. Kita berarti kalau pakai 2 dan 8 ya. Nanti kita pakai 2 dan 8. Lanjut. Supaya tadi berapa hasilnya? Supaya hasilnya negatif 6, negatif 8 gimana? Oh, ini supaya hasilnya negatif 6 itu adalah yang min, yang lebih gede ya. Berarti negatif 8. Tuh kan? Buat tambah negatif 8. Biasanya kalau negatif tengah-tengah dikasih tanda kurung ya, tuh ya, tuh gitu ya. Berarti 2 kali negatif 8, 2 kali negatif 8. Nah, berarti ini kan positif ya, 2 ini positif, berarti x plus 2. Terus x kan nih negatif 8 kan, negatif 8 kan ini, negatif 8, maka kalau negatif itu x min 8, x min 8. Tambah deh, berarti berapa x1 nya? Berarti x1 nya adalah tadi kan positif 2, jadi negatif 2, atau x2 nya tadinya negatif 2 jadi positif 8. Nih tadi kan gini nih. Tadinya positif 2 jadi negatif 2 kan, gitu ya. Yang tadinya positif 8 negatif 8 jadi positif 8. Udah deh hasil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ini himpunan penyelesaiannya tadi berapa? Ini negatif 2 ya, ini x1 nya negatif 2, x1 nya negatif 2, x2 nya adalah 8 gitu. Nah, ngerti kan? Tadi ada yang nanya gitu ya, Pak, dari mana kok x2 sampai jadi x plus 2, x min 8, kok x1 jadi negatif 2? Nah, asal muasalnya gini, asal muasalnya x plus 2 sama dengan 0. Berarti x 0 tadinya tambah jadi kurang, 0 dikurang 2, berarti berapa x nya? 0 kurangi 2 jadi negatif 2 ya kan. Nih, kok Pak, kan ini x plus 2, kenapa di sini jadi x min 2 gitu, x1 nya? Nah, ini asal muasalnya dari sini, asal muasalnya dari situ ya, asal muasalnya. Begitu juga sama dengan yang ini, coba kita buktikan. Asal muasalnya cara mencari x2 nya itu x min 8,
X min 8 sama dengan 0 kan gitu. Berarti X tadinya 0 tadi dikurang jadi tambah 8. Berarti berapa X nya 0 tambah 8? Berarti X nya sama dengan 0 tambah 8 8 tuh kan. Jadi X1 nya adalah negatif 2, X2 nya adalah 8. Tuh, dari kenapa Pak di sini tadi dipakein biar cepet aja lah ya, biar cepet. Kalau tadinya tambah jadi kurang X1 nya, tadinya kurang jadi tambah, jadi tadinya negatif 8 jadi positif 8. Itu aja ya, mudah-mudahan kalian memahaminya. Kalau mungkin misalkan kalian ada kesulitan silahkan bertanya, bisa lewat WA Paikin atau silahkan telepon Paikin WA ya, dan yang lainnya. Sekian dulu dari Bapak, kita lanjutkan lagi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.